Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, 8 orang meninggal akibat DBD. Masyarakat diminta bertindak. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mencatat terjadi 402 kasus DBD di Kabupaten Sintang. 8 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Tren kasus demam berdarah atau DBD di Kabupaten Sintang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2003 menjadi paling parah di antara tahun sebelumnya karena kasus meninggal dunia hingga 8 orang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Darmadi, mengatakan kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan karena peningkatan kasusnya terus meningkat. Data terbaru hingga akhir September terdapat 402 kasus DBD dengan 8 orang diantaranya meninggal dunia. Masyarakat diminta berperan aktif memerangi DBD dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk, sebab pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama dalam pemberantasan DBD ini. Masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing dan memberikan update pada tempat penyimpanan air. Dan Madi menambahkan peran serta masyarakat sangat penting agar kasus DBD di Kabupaten Sintang bisa turun, bahkan hingga tidak ada lagi. Mulai sekarang masyarakat harus mengaktifkan kembali gotong royong membersihkan lingkungan masing-masing. Transformasi digital sudah mewarnai semua aspek dalam kehidupan saat ini. Menghadapi perubahan teknologi dan sistemnya, semua harus terlibat dan sistemnya semua harus terlibat untuk memanfaatkannya. Bila menolak akan tergilas dengan sendirinya karena diperlukan upaya edukasi secara masif kepada semua masyarakat. Teknologi selalu berkembang seiring pembunuhan kebutuhan manusia dalam seharian. Dunia digital kini sudah mewarnai semua aspek kehidupan yang semua dari kita tidak bisa menolaknya. Pengamatan dunia digital, Ajeng Madi Mahmudin menilai digital adalah sebuah dunia baru yang bisa memuat siapapun dia berkembang secara cepat. Perkembangan secara eksponensial tidak lagi linear, sebab semua orang yang memanfaatkan teknologi digital berbasis jaringan internet akan merasakan dan mendapatkan lebih banyak dari mereka pikiran. Bisa 10 kali lipat dari kondisi normal. Ajun menggambarkan untuk marketing misalnya dengan sistem menjual digital jauh lebih cepat dibandingkan secara konvensional. Proses marketing lebih cepat, distribusi produk bahkan sering juga lebih cepat dari cara konvensional. Namun tak dipungkiri masih ada sebagian dari masyarakat khawatir karenanya diperlukan edukasi secara masif. Mereka cenderung takut karena sebelum merasakan manfaatnya. Mereka masih efektif pengambilan kebijakan dan para stakeholder diharapkan bersinergi untuk melakukan gerakan-gerakan edukasi terhadap transformasi digital ini. Kabupaten Sambas salah satu daerah sentra perkebunan jeruk siam di Kalimantan Barat. Potensi jeruk siam Kabupaten Sambas terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai belasan ribu hektar saat ini. Jeruk merupakan komoditas hasil pertama pertanian yang menjadi primadona selain padi di Kabupaten Sambas. Potensi yang cukup besar di Kabupaten Sambas tersebut memberikan sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas hingga saat hari ini. Berbagai varietas jeruk siam tumbuh subur dan menjadi sumber penghasilan petani, khususnya di Kabupaten Sambas. Dalam kunjungannya ke desa Gapura, Kecamatan Sambas, Bupati Sambas Santono melakukan panen jeruk madu kepada petani jeruk. Bupati mengaku sebagai anak petani mengatakan tahu persis tentang banyak hal di tanaman jeruk ini. Dari pengalamannya sebagai petani jeruk, Bupati Santono melihat jeruk dari desa Gapura ini kualitasnya sangat baik. Selain ukurannya sesuai standar ekspor, cita rasa jeruk madu desa Gapura cukup gurih. Bupati Kabupaten Sambas Santono mengatakan selama memimpin Sambas, ia mengaku sudah 3 kali berkunjung ke desa Gapura. Kedatangannya tahun lalu untuk meresmikan infrastruktur yang sudah dibangun. Peningkatan kualitas sangatlah menunjang pembangunan perekonomian masyarakat di sektor perkebunan. Bupati Santono berharap seiring dengan meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan khususnya yang menuju wilayah perkebunan dan memudahkan pengangkutan hasil pertanian penduduk tersebut. Anak-anak di Kabupaten Sintang mulai diberikan vaksinasi Japanese Experiment atau GI. Vaksinasi itu dilakukan agar anak-anak terhindar dari gigitan nyamuk membawa penyakit GI. Anak-anak usia sekolah mulai dari TK, SD terus dilakukan vaksinasi JE di sekolah masing-masing. Vaksinasi JE ini dicerahkan sebab penyakit itu sangat berbahaya menyerang anak-anak.
Islamiyah 4 Kecamatan Sintang ikut melaksanakan vaksinasi JE itu. Sebanyak 18 orang siswa dari 48 siswa disuntik vaksinasi JE yang dilakukan petugas Puskesmas Sungai Durian Sintang. Kepala Sekolah TK Islamiyah 4 Sintang, Zain Deni, mengatakan sekolah tidak ingin anak-anak terkena penyakit JE yang sangat berbahaya itu, sebab penyakit JE itu menyerang saraf otak penderitanya yang berakibat kelumpuhan otak. Vaksinasi ekspelitis atau JE itu akan terus diberikan kepada anak-anak usia di bawah 15 tahun di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang. Penyakit JE sendiri dibawa oleh nyamuk culik sehingga harus diaktifasi oleh masyarakat. Digitalisasi pendidikan perguruan tinggi. Peran teknologi digital pada saat ini sangat penting untuk meningkatkan sistem pembelajaran mahasiswa. Dengan adanya teknologi digital, kini mahasiswa dapat mencari informasi terkait pembelajarannya dengan cepat dan mudah. Aplikasi mobil, platform media sosial, alat kolaborasi dari kemungkinan mahasiswa terlibat aktivitas dalam kegiatan akademik dan sosial. Mereka berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mengakses sumber daya belajar, dan berinteraksi dengan dosen serta sesama mahasiswa dengan mudah melalui teknologi. Teknologi digital memungkinkan perkembangan sistem pembelajaran adaptasi yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman tersebut. Salah seorang dosen IAIN Pontianak, Bob Andrea, mengatakan peran teknologi digital dalam sistem pembelajaran sangat penting karena hampir semua proses pembelajaran berkaitan dengan teknologi seperti media sosial, infokus, dan perangkat lunak lainnya dipergunakan untuk pembelajaran. Salah satu dosen berharap dapat memberikan berbagai alat digital untuk setiap kelas, di antaranya laptop, handphone yang memadai yang bisa terkoneksi jaringan internet. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata membawa kepada seluruh aktivitas belajar di luar kelas. Hal ini dilakukan mengingatkan kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan galimun di Lembawah dan sekitarnya. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah ini mulai menyelimuti kawasan kota Mempawah. Untuk itu seluruh guru mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP di Kabupaten Mempawah diminta agar tidak melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah L. Surat 6 diminta kepada seluruh guru untuk selalu mengingatkan peserta didik agar selalu menggunakan masker ketika pergi ke sekolah. Dalam hal ini orang tua peserta didik juga diminta agar mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan aktivitas di luar selama kabut asap yang sampai saat ini terjadi. Sementara itu diketahui bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang